Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Baik, kami dari kelompok 6 akan membahas terkait proses perubahan UUD NRI tahun 1945. Tapi sebelum itu, perkenalkan, saya Muhammad Rizky dan anggota kelompok saya. Saya Muhammad Rizky Bali. Saya Freddy Marcelino Nugro. Saya Herbert Wana Ahmad. Saya Muhammad Mutar Al-Hakirami. Baik, kami akan menjelaskan yang pertama latar belakang, proses, dampak positif dan negatif, hasil perubahan serta kesimpulan. Oke, kita mulai dari latar belakang. Latar belakang dari perubahan UUD NRI 1945 itu didasari karena belum adanya kekuasaan atau titik berat kekuasaan itu jatuh pada MPR atau presiden itu sendiri. Jadi belum ada keseimbangan antar lembaga, belum ada undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia, belum ada tentang mengatur otonomi daerah dan tentang apapun yang sepenuhnya mendukung demokrasi. Jadi pada peristiwa reformasi tahun 1998 itu mendukung terjadinya perubahan dari UUD NRI 1945 yang mendukung agar pemerintahan lebih demokratis dan transparan. Lanjut prosesnya. Jadi proses perubahan UUD itu dilakukan setelah masa reformasi di sekitar tahun 1999 sampai tahun 2002 dengan ketentuan satu, usul perubahan diajukan oleh minimal 1/3 anggota MPR. Kedua, sidang MPR membahas usul tersebut dengan dihadiri minimal 2/3 anggota MPR. Tiga, keputusan perubahan disetujui oleh minimal 50% ditambah 1 dari seluruh anggota MPR. Keempat, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia dan pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah. Selanjutnya ada dampak dari perubahan UUD NRI tahun 1945. Ada positif, ada negatifnya. Kita masuk dulu ke bagian positifnya. Amandemen UUD 1945 membuat aturan negara menjadi lebih jelas dan sesuai dengan perkembangan. Jadi aturannya itu nggak terlalu kaku. Jadi setiap ada perkembangan zaman dia masih bisa berubah untuk menyesuaikan zamannya. Sistem ketatanegaraan menjadi lebih seimbang karena tidak ada lagi lembaga yang tertinggi yang dapat diperalat, digantikan oleh mekanisme check and balance. Presiden kini dipilih langsung oleh rakyat sehingga lebih demokratis, perlindungan HAM semakin kuat dan syarat calon presiden dan inklusif karena setiap warga negara sejak lahir berhak untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin negara. Dan sekarang kita akan masuk ke negatifnya. Negatifnya adalah jika keputusan amandemen NRI ini dilakukan secara terburu-buru, maka bisa membuat kebijakan yang dapat menghasilkan peraturan yang tidak tepat dan merugikan rakyat. Proses yang kurang cermat berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan bangsa dan negara. Amandemen memperkuat demokrasi. Amandemen Undang-Undang Dasar bertujuan membuat sistem pemerintahan menjadi demokratis. Memperkuat pembagian kekuasaan agar tidak terfokus pada satu lembaga. Yang kedua, menegaskan HAM. Perubahan undang-undang juga secara jelas memasukkan pasal-pasal mengenai HAM. Hak asasi manusia juga dilindungi oleh hukum, yang termasuk hak berpendapat, hak beragama, dan juga yang lainnya. Yang ketiga, membatasi kekuasaan presiden. Amandemen Undang-Undang Dasar membatasi kekuasaan presiden agar tidak bersifat otoriter, yang dimana masa jabatan presiden itu tidak diketahui boleh berapa periode dan berapa tahun. Tetapi saat perubahan ini masa jabatan presiden itu dibatasi menjadi 2 periode saja atau 10 tahun. Jadi
Jadi kesimpulan yang kita dapat dari materi kami ini yaitu perubahan UUD 1945 ini dilakukan untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan, menegakkan demokrasi, serta memastikan bahwa kekuasaan itu dijalankan sesuai dengan konstitusi yang serta kehendak rakyat. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kondisi perubahan diri yang masyarakat desa sebelah kamar dari kelompok 7. Kondisi bertanya, pasal atau perubahan mana yang didapat pada kehidupan masyarakat di Indonesia pada saat ini? Baik, selanjutnya apakah ada lagi? Izin memperkenalkan diri, nama saya dan kalau dari sekolah dari kelompok 1 mau izin bertanya. Sebutkan 3 hasil penting dari perubahan UUD 1945. Bagaimana proses amandemen UUD dilakukan? Selanjutnya, mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Syaiful Ali dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa itu otoriter? Selanjutnya. Nama saya Paling Hasan dari kelompok 9 di bertanya, apa itu check and balance? Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Kami izin diskusi terlebih dahulu. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Yang pertama ada pertanyaan dari Novanda dari kelompok 7 yang akan dijawab oleh Mas Wan. Pertanyaannya, pasal atau perubahan mana yang paling berdampak pada kehidupan masyarakat Indonesia? Perubahan yang paling berdampak adalah di perlindungan HAM yang semakin kuat. Karena dengan semakin kuatnya perlindungan HAM, masyarakat Indonesia semakin aman dan terjaga. Gimana dari kelompok 7? Untuk pasalnya 37 UUD NRI tahun 1945. UUD baik, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 1 yaitu Julian akan dijawab oleh Freddy. Baik, mohon izin jawab pertanyaan dari Julian. Sebutkan 3 hasil penting hasil perubahan UUD NRI serta proses bagaimana amandemennya terbentuk. Jadi 3 hasil penting dari perubahan NRI itu terciptanya hak asasi manusia, terciptanya undang-undang hak asasi manusia yang mengatur hak asasi manusia, lalu terciptanya kepemimpinan atau satu lembaga yang demokrasi dan transparan, dan juga titik kekuasaan tidak jatuh kepada satu lembaga atau diberikan kepada satu lembaga saja seperti presiden atau MPR, jadi ke lembaga-lembaga lain juga. Lalu untuk proses perubahannya itu juga sudah diatur di UUD NRI pasal 37 tahun 1945. Jadi dengan ketentuan itu sidang MPR membahas usul tersebut dihadiri minimal 2/3 anggota MPR. Jadi ada 4 ketentuan yang lain. Buat saya yang paling penting itu poin nomor 2. Baik, selanjutnya dari pertanyaan Aliti yaitu apa itu mekanisme check and balance akan dijawab oleh Herman. Mohon izin menjawab pertanyaan punya Aliti. Yang pertanyaannya adalah apa itu mekanisme check and balance. Ini saya akan menjawab dengan sepemahaman saya aja ya. Jadi seingat saya gini, mekanisme check and balance itu intinya adalah sistem pendistribusian kekuasaan di pemerintahan. Jadi intinya kekuasaan itu nggak berpihak di satu pihak doang gitu. Jadi di terdistribusi, jadi nggak di cuma satu pihak aja gitu. Jadi ada di pihak legislatif atau di pihak, jadi nggak terpusat gitu lah intinya. Terjawab Aliti. Oke. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Saiful Anwar dari kelompok 2.
yaitu otoriter. Otoriter adalah sikap atau suatu pemerintahan yang dipegang oleh satu orang atau suatu kelompok yang penting saja. Bagaimana Anwar? Ada yang Diri, nama saya Ian Hadid dari Protokol 5. Saya menurut kalian, apakah UUD 1945 perlu diatur ulang lagi? Terima kasih. baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Galen, yaitu apakah UUD 1945 itu perlu dirubah lagi? Menurut kelompok kami tadi, untuk perubahan UUD itu tidak perlu dilakukan lagi karena proses yang pertama itu prosesnya tidak mudah, dan UUD yang sudah ditetapkan sekarang itu sudah sangat rinci dan sudah jelas di hukum UUD NRI tahun 2000. Apakah terjawab? Baik, terima kasih. Mohon izin bertanya, saya mewakili kelompok 4. Pertanyaannya itu, kenapa reformasi 1998 dapat mendorong perubahan agar pemerintahan lebih demokratis dan transparan? Baik, mohon izin menjawab. Kenapa gerakan reformasi pada tahun 1998 dapat mendukung adanya perubahan pemerintahan atau perubahan UUD NRI? Jadi di usia negara kita yang masih terlalu muda, tentunya peraturan-peraturan yang baru saja dibuat itu pun masih dalam bentuk tertutup. Jadi proses pembuatan UUD itu bahkan kita tidak disetujui bersama atau tidak mendapat kita sebagai rakyat yang tidak mempunyai wewenang atas perubahan pasal yang ada, itu kita tidak mempunyai wewenang atau hak perubahan. Jadi itu yang mendukung adanya gerakan reformasi 1998 dan mendukung adanya perubahan dari UUD NRI dan perubahan pemerintah agar lebih demokrasi dan transparan. Bagaimana? Apakah terjawab? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya setelah teman-teman sekalian berikan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.